Wahai petugas memandikan, wallahi, saya mohon tolong agar kamu melepas pakaianku dengan perlahan. Sungguh sekarang aku sedang istirahat dari rasa sakitnya pencabutan nyawa oleh malaikat maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, sudikah kalian membayangkan bagaimana rasanya ruh saat jasadnya dimandikan? Bagaimana ruh itu menjerit kesakitan, memohon agar diperlakukan dengan lembut dan air yang digunakan tidak terlalu panas atau terlampau dingin? Setelah penderitaan itu, kesedihan mendalam menyelimuti ruh ketika melihat jasadnya diangkat dan dibawa menuju pemakaman. Ruh itu meminta dengan penuh kepedihan kepada para pengiring jenazah agar memperlakukannya lemah lembut. Simaklah kisah ini dan renungkan. Pengungkapan misteri perjalanan ruh dari rumah hingga liang kubur. Sebelum lanjut ke pembahasan, terima kasih bagi yang sudah like, subscribe, dan berkomentar. Semoga Allah Ta'ala memberikan rezeki yang berlipat ganda dan bisa melaksanakan ibadah haji di tahun depan beserta keluarga tercinta. Amin. Bismillah, kita mulai pembahasannya. Di waktu ajal menjemput, urusan di dunia terputus sudah, manusia akan menuju alam barzah dan menanti hari kiamat. Manusia yang masih bernyawa berkewajiban mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga mengantar menuju kuburan. Dari aneka ritual tersebut, memandikan jenazahlah yang tersulit, karena tak sedikit pihak keluarga mengundang pemandi jenazah untuk membersihkan jasad. Dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika proses memandikan jenazah, ruh jenazah itu memanggil dengan suara yang didengar oleh seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia. Seperti apa? Berikut penjelasannya. Dalam kitab Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qati menjelaskan bagaimana sakitnya ketika menjalani proses sakaratul maut. Setelah malaikat Israel selesai mengeksekusi, tubuh yang sudah menjadi jenazah akan dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Al-Kisah, Aisyah radhiyallahu anha saat sedang menanti suaminya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut beliau. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau duduk bersama Aisyah dan meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai yang memutih. Aisyah berkata dalam hatinya, sungguh baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Lalu ia pun menangis hingga mengalir air matanya jatuh menetes pada wajah baginda Rasulullah. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayat? Tanya Rasulullah. Aisyah kemudian menjawab, tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayat saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya. Rasulullah menjawab, itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang lebih sakit dari itu. Aisyah kemudian menjawab lagi, tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayat dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Apa yang dikatakan ruh itu ya Rasulullah? Tanya Aisyah, wahai petugas memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu agar kau melepas pakaianku dengan perlahan. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa oleh malaikat maut, ungkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah semakin penasaran, lalu apa lagi yang dikatakan oleh ruh? Tanya Aisyah, hai tukang memandikan, demi Allah jangan engkau tuangkan air panas. Jangan engkau gunakan air panas, dan jangan pula air dingin, sesungguhnya jasadku telah terbakar, sebab dicabutnya nyawaku, ungkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh ruh itu? Tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, ruh itu berkata, demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah kau pegang diriku terlalu kuat, sungguh jasadku masih terluka, sebab keluarnya nyawa. Tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dimandikan dan dikafani, telapak kaki mayat diikat, dan dia pun berkata dan berpesan lagi, supaya jangan diikat terlalu kuat, serta mengkafani kepalanya, karena ingin melihat wajahnya sendiri. Melihat anak, istri atau suami untuk kali terakhir, karena tidak dapat melihat lagi sampai hari kiamat. Saat keluar dari rumah, lalu ia berpesan lagi, demi Allah wahai jamaahku, aku telah meninggalkan istriku menjadi janda, maka janganlah kamu menyakitinya. Anak-anakku telah menjadi yatim, janganlah kalian menyakiti mereka. Sesungguhnya pada hari itu, aku telah keluar dari rumahku, dan aku tidak akan dapat kembali kepada mereka untuk selamanya. Kepedihan ruh semakin mendalam saat jasadnya diangkat ke keranda dan dibawa dari rumah menuju pemakaman. Dalam perjalanan itu, ruh melihat tubuhnya yang terbujur kaku, mengenakan kain kafan putih, dan diiringi oleh tangis, serta doa dari keluarga dan kerabat.
Ruh merasa sangat sedih. Ia tidak lagi bisa berada di sisi orang-orang tercintanya, tidak bisa lagi merasakan pelukan hangat dari anak-anaknya, atau mendengar suara lembut istrinya. Seiring dengan langkah-langkah menuju kubur, ruh terus berkata dan berpesan kepada jemaah yang mengiringi jasadnya, "Wallahi, wahai kekasihku, wahai saudaraku, dan wahai anak-anakku, janganlah kalian tertipu dunia sebagaimana ia menipu aku, dan janganlah kalian lalai seperti aku yang telah lalai." Sekali lagi disuruhnya kepada jemaah supaya jangan mempercepatkan mayatnya ke kubur selagi belum mendengar suara anak-anak dan sanak saudara. Untuk kali terakhir, setelah dibawa dan melangkah sebanyak 3 langkah dari rumah, ruh kembali berpesan, "Sesungguhnya aku tinggalkan apa yang telah aku kumpulkan untuk ahli warisku, dan sedikit pun mereka tidak mau menanggung kesalahanku di dunia. Allah menghisap aku, padahal kamu merasa senang dengan nikmat dunia, dan juga tidak mau mendoakan kebaikan untuk diriku." Kisah dari Abu Qolabah. Suatu riwayat dari Abu Qolabah mengenai mimpinya yang melihat kuburan meledak, lalu jasad keluar dan duduk di tepi kubur masing-masing. Tidak seorang pun ada tanda-tanda memperoleh nur di muka mereka. Dalam mimpinya itu, beliau melihat tetangganya juga dalam keadaan yang sama. Lalu dia bertanya kepada jasad tetangganya mengenai ketiadaan nur itu. Maka jasad itu menjawab, "Sesungguhnya bagi mereka yang memperoleh nur adalah karena petunjuk dari keluarga dan sahabat, sementara aku mempunyai keluarga yang tidak soleh dan tidak pernah mendoakan diriku." Setelah mendengar jawabannya, Abu Qolabah pun terbangun. Pada malam itu juga ia memanggil anak-anak tetangganya dan menceritakan apa yang dilihatnya dalam mimpi mengenai bapak mereka. Mendengarkan keadaan itu, anak-anak tetangga itu berjanji di hadapan Abu Qolabah akan berdoa dan bersedekah untuk bapaknya. Lalu, tidak lama setelah itu, Abu Qolabah sekali lagi bermimpi melihat tetangganya. Bagaimanapun kali ini tetangganya sudah ada nur di mukanya dan kelihatan lebih terang daripada matahari. Nasihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam: apabila telah sampai ajal seseorang, maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam badan, dan kemudian mereka menarik rohnya melalui kedua telapak kakinya sehingga sampai ke lutut. Setelah itu, datang pula sekumpulan malaikat yang lain masuk menarik roh dari lutut hingga sampai ke perut, dan kemudiannya mereka keluar. Datang lagi satu kumpulan malaikat yang lain masuk dan menarik rohnya dari perut hingga sampai ke dada, dan kemudian mereka keluar. Dan akhir sekali datang lagi satu kumpulan malaikat masuk dan menarik roh dari dadanya hingga sampai ke kerongkong, dan itulah yang dikatakan saat nazak orang itu. Sambung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi, jika orang yang nazak itu orang yang beriman, maka malaikat Jibril akan menebarkan sayapnya yang di sebelah kanan, sehingga orang yang nazak itu dapat melihat kedudukannya di surga. Apabila orang yang beriman itu melihat surga, maka dia akan lupa kepada orang yang berada di sekelilingnya. Itu karena sangat rindunya pada surga, dan melihat terus pandangannya kepada nikmat surga. Jikalau orang yang nazak itu orang munafik, maka Jibril akan menebarkan sayap di sebelah kiri. Lalu orang yang nazak itu dapat melihat kedudukannya di neraka, dan dalam masa itu dia tidak lagi melihat orang di sekelilingnya. Ini karena terlalu takutnya apabila melihat neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya kelak. Dari sebuah hadis, jika Allah menghendaki seorang mukmin itu dicabut nyawanya, maka datanglah malaikat maut. Apabila malaikat maut hendak mencabut roh orang mukmin itu dari arah mulut, maka keluarlah zikir dari mulut orang mukmin itu dan berkata, "Tidak ada jalan bagimu mencabut roh orang ini melalui jalan ini, karena orang ini sentiasa menjadikan lisannya berzikir kepada Allah Ta'ala." Setelah malaikat maut mendengar penjelasan itu, maka dia pun kembali menghadap Allah dan menjelaskan apa yang diucapkan oleh lisan orang mukmin itu. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Wahai malaikat maut, cabutlah rohnya dari arah lain. Sungguhnya perjalanan ruh dari tubuh hingga terkubur adalah perjalanan penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Tapi bagi mereka yang beriman dan beramal soleh ada cahaya ilahi yang menanti di akhirat." Demikianlah, sahabat Islami, perjalanan penuh kesakitan dan kesedihan yang dialami oleh ruh dari saat dimandikan hingga diantar ke kuburan. Kisah ini mengingatkan kita akan betapa pentingnya memperlakukan jenazah dengan penuh hormat dan kelembutan, serta pentingnya kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan senantiasa berusaha untuk menjadi hamba yang taat, selalu berbuat baik dan beribadah dengan ikhlas. Ingat, apa yang kita tanam di dunia ini akan kita tuai di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.